Guys, shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan renungan temanya generasi yang takut akan Tuhan dimulai dari keluargaku. Generasi yang takut akan Tuhan dimulai dari siapa? Keluargaku. Ada ayat kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita akan renungkan sama-sama di dalam Bilangan pasal yang ke-26 di ayat 10 sampai 11. Bilangan pasal 26 ayat 10 sampai 11. Ya, kita akan buka, dikatakan gini. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api sehingga mereka menjadi peringatan. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu yang sudah mendengar ceritanya atau sudah membaca satu perikop mengenai kisah Korah ini ya, dia memimpin 250 orang untuk memberontak kepada Harun ya dan Musa ya. Itu saudaranya sendiri, sebangsanya sendiri ya. Tapi dia menyimpang dari kebenaran ya. Dia memberontak, akhirnya dari peristiwa pemberontakan ini dia ditelan bumi dan sebagian itu dihanguskan oleh api. Tetapi ada satu yang dicatat, yaitu di ayat 11. Anak-anak Korah tidaklah mati. Generasi Korah tidaklah mati. Masih diberikan kesempatan untuk hidup. Tetapi karena memang anak-anaknya tidak ikut dalam pemberontakan. Nah, hari ini kita akan melihat ya, generasi selanjutnya ada generasi yang harus taat pada Tuhan. Generasi yang harus takut akan Tuhan tidak boleh punya gen yang sama dengan Korah. Artinya apa? Menyimpang dari kebenaran. Maka hari ini dikasih Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, mungkin ya generasi kita sebelumnya ada generasi yang belum mengenal firman Tuhan, generasi yang menyimpang dari Tuhan, atau generasi yang mungkin membuat ya hal-hal yang jadi malu dan lain-lain. Ya, tapi hari ini saya mengatakan, ya, mari kita ubah semua itu dengan hidup dari takut akan Tuhan. Maka generasi takut akan Tuhan dimulai dari keluargaku. Ya, hari ini seperti anak-anak Korah, bahwa generasi takut akan Tuhan dimulai dari generasiku, keluargaku sekarang. Kenapa? Maka kalau kita lihat ya, keturunan Korah, ya, walaupun Korah memberikan contoh yang tidak baik, walaupun Korah ini menyimpang dari kebenaran, tetapi anak-anaknya mengambil keputusan, saya mau tetap taat pada Tuhan, saya mau tetap taat menjadi seorang hamba Tuhan, karena kan keturunan imam ya. Jadi ya keturunan Lewi. Ya. Nah, maka anak-anaknya tetap mau setia dan taat pada Tuhan. Maka hari ini ya, biarlah generasi takut akan Tuhan itu dimulai dari keluarga kita. Ya, dari kita ciptakan generasi yang takut akan Tuhan melalui cerita ini. Maka kita lihat anak-anak Korah tidaklah mati, tetapi dia masih hidup, anak-anaknya Korah, tapi hidupnya dengan hidup yang takut akan Tuhan, tidak sama dengan Korah yang menyimpang dari kebenaran ya, tidak sama dengan generasi sebelumnya yang melakukan pemberontakan. Nah, hari ini keputusan ya adalah di dalam diri kita. Ya, generasi sebelumnya tidak boleh ya membuat beban dalam hidup kita. Generasi sebelumnya tidak boleh menjadi intimidasi dalam kehidupan kita. Tapi hari ini ya, biar kita lepaskan semua masa lalu generasi kita, apapun yang diwarisi atau mungkin menjadi hal yang tidak berkenan ya. Hari ini kita mulai dari kita sendiri. Ya, anak-anak Korah dimulai dari perjalanan hidup mereka sendiri untuk memberikan dampak yang baik, bahwa hari ini generasi takut akan Tuhan dimulai dari keluargaku. Haleluya, haleluya. Nah, ada beberapa pesan yang saya ingin sampaikan. Ada dua. Yang pertama, ya, buatlah sejarah baru di keluarga kita untuk menghadirkan generasi takut akan Tuhan. Ya, anak-anak Korah mau tidak mau, dia harus membuat sejarah yang baru. Ya, anak-anak Korah yang masih hidup ini, dia harus mewariskan sejarah yang baru, yaitu sejarah hidup yang takut akan Tuhan. Ya, maka kalau kita lihat ya, dalam Mazmur 42, 49, Mazmur 84 sampai 85 ini ditulis oleh Bani Korah. Nah, itu lihat siapa? Lewat anak-anak yang masih hidup ini, dia mewariskan generasi yang takut akan Tuhan. Maka buatlah sejarah yang baru di keluarga kita. Amin. Generasi yang takut akan Tuhan, buatlah sejarah baru melalui keluarga kita.
Ya. Yang kedua, ya, melalui peristiwa Korah ini, perhatikan baik-baik, kejatuhan kita sebagai orang tua, ya, kejatuhan kita sebagai bapak, kejatuhan kita sebagai ibu, ya, di dalam dosa dan moral, hati-hati, itu bisa menghancurkan nama baik keluarga, ya, bisa menghancurkan ya generasi sebelumnya juga, ya. Puji Tuhan, kalau generasi sebelumnya itu dia hidup di dalam Tuhan, dia ngerti kebenaran, maka dia tidak diintimidasi dan tidak mengalami impartasi ya dari generasi sebelumnya, ya. Maka ketika orang tua jatuh dalam dosa moral ataupun ya dalam hal itu bisa ya menghancurkan nama baik keluarga, ya. Maka generasi selanjutnya ya harus memulai kembali untuk apa? Menciptakan generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang membawa nama baik, hidup dalam takut akan Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, yuk kita sama-sama ya, generasi yang takut akan Tuhan dimulai dari keluargaku, ya. Dari keluargaku, generasi selanjutnya harus hidup dalam takut akan Tuhan, dan selanjutnya dan seterusnya. Kiranya kebenaran ini menjadi kekuatan, ya, menjadi semangat dalam kita mendidik anak-anak, menjadi semangat untuk kita memberikan dampak. Keluarga yang takut akan Tuhan akan menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.